kesaksian dulu ya supaya kita kenalan ya. Tak kenal maka tak sayang katanya gitu. Akhirnya kalau nggak sayang tertidur lagi semuanya. Tenang aja buka bawa goreng-gorengan. Kalau ada yang nggak kuat lambaikan tangan, kami akan kasih goreng-gorengan. Jadi saya diproses sama Tuhan 15 tahun gitu ya dulu. Saya pikir saya eh, nggak nggak menjalani panggilan saya seperti diciptakan. Jadi saya bilang sama Tuhan, ya udahlah kalau Tuhan nggak suka sama pekerjaan kehidupan saya yang lama ya, kasih saya lah yang baru gitu kan. Give me a new job. Saya bilang kayak gitu, kasih saya pekerjaan baru. Bapak ya, saya kan kalau dari Jaksel katanya harus bahasa Inggris sedikit. Nggak ngerti saya itu kenapa. Ada ininya kan, teksnya kan di sini. Saya bilang, give me a new job, kasih saya pekerjaan baru Tuhan. Hari ini coba lihat, Tuhan tuh gak kasih pekerjaan buat saya. Tuhan kasih perkenalan. Wah, dahsyat ya. Itu yang dibilang Tuhan lebih tahu dan Tuhan tuh selalu memberi lebih ya dari apa yang bisa kita doakan. Nah hari ini kenapa saya senang apa namanya saya rindu untuk membagikan firman yang satu ini ya. Ini tentang undangan kerajaan surga. Undangan kerajaan surga. Ini kan kita udah masuk Desember ya, kan pasti banyak undangan tuh. Natal gitu kan ya. Gak cuma Natal, kadang-kadang nanti kita masuk ke tahun baru, kita mungkin dapat undangan dari mulai kawinan, ulang tahun, ya kan ya. Kita selama hidup tuh kita terima banyak undangan lah. Gitu. Nah, undangan yang ada di dunia itu sebenarnya ada hari ini itu dan namanya undangan kerajaan surga. Undangan kerajaan surga itu beda sama yang namanya undangan yang biasa kita dapat waktu kita hidup di dunia. Kalau saya ya dapat undangan misalnya undangan kawinan aja. Undangan kawinan tuh kita bisa pilih ya. Pertama misalnya gini, datang nggak ya gitu kan ya. Iya, kok saya juga suka gitu. Datang nggak ya? Terus nanti kalau datang sama siapa ya? Gitu. Terus kalau misalnya udah tahu mau datang sama siapa, kita tentuin lagi jam berapa ya enaknya ya. Pas dateng terus ngantri salaman atau misalnya udah mau tengah-tengah langsung makan. Kita bisa tentuin tuh. Atau bisa juga kalau misalnya ada dress code, tiba-tiba dress code-nya misalnya dress warna putih, kemarin kita dress warna gold, ya kan ya. Dress warna putih, mungkin saya akan bilang sama suami saya, kita gak usah datang mah kirim bunga aja, bayangin aja, lagi gemuk begini ya, lagi naik 12 kilo pakai dress putih, kan kayak lontong antariksa. Kalau undangan, yang namanya undangan sehari-hari, kita bisa tentuin mau datang apa enggak, tapi undangan kerajaan sorga, itu buat semuanya, dan itu kita nggak bisa tentuin ada kedaulatan, itu ada syarat ketentuan berlaku. Terms and conditions apply itu bahasa Inggris lagi. Ada syarat ketentuan berlaku. Kenapa? Karena undangannya buat semua orang, nggak pilih-pilih. Orang kita mau pesen SIM card aja ada syarat ketentuan berlaku. Undangan kerajaan surga diundang sama Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu ada ketentuan-ketentuan, ada dress code. Dan waktunya itu bukan kita yang tentuin. Dan bukan kita juga yang bilang, ah diundang sama Tuhan, iya datang nggak ya? Ih jangan kayak rame aja tuh ya. Yang dibilang undangan kerajaan surga itu adalah buat semuanya dan kita nggak punya kedaulatan yang untuk nentuin mau datang atau enggak. Semuanya harus datang dan ketika itu datang, saudara sama saya pastiin aja bahwa kita nggak ketiduran ketika kerajaan itu datang. Waktu perhelatannya datang, saudara sama saya nggak ketiduran. Nah ini undangan kerajaan surga itu kayak gini ya. Coba kita buka slide yang berikutnya. Saudara saya ambil tuh dari Matius 25 nih ayat 1 sampai 13 ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ini kalau boleh kita baca sama-sama lah ya. Kita baca sama-sama, kita tampilin ayatnya ya. Ini tentang perumpamaan 10 gadis. Nah saya percaya nih udah ada beberapa dari kita yang udah pernah nih ya baca cerita ini. Tapi kita ulang lagi ya, kita ulang lagi. Perumpamaan 10 gadis Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kalau boleh ditampilin ya, ditampilin ayatnya. Jadi ceritanya itu ada 10 gadis, ada 5 gadis bodoh dan juga 5 gadis bijaksana ya kan ya. 3, 2, 1 kita baca ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Teman yang bodoh
dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam budi-budi mereka. Tapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu itu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya coba kalau kita baca di situ ya, itu ada cerita ilustrasi tentang perkawinan. Hari ini kalau kita ngelihat ya, Tuhan itu pakai perumpamaan perkawinan orang Yahudi untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah yang mau datang. Nah kalau kita ngomongin pernikahan Yahudi itu tuh dia mengalami yang namanya 3 fase. Fase yang pertama dari pernikahan orang Yahudi itu dia pembicaraan dulu, Mbak ya, selanjutnya. Ini orang tua dari si calon bapaknya nih ya, calon mempelai pria, dia ngobrol nih sama bapaknya calon mempelai wanita. Mereka ngobrol, ada kecocokan, akhirnya mereka sepakat gitu ya. Akhirnya mereka apa? Mereka mengizinkan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang adalah anak mereka masing-masing untuk bikin perjanjian resmi. Itu step pertama. Jadi ada 3 tahap dari pernikahan menurut tradisi orang Yahudi. Nah ini yang dipakai sama Tuhan di dalam Alkitab. Yang berikutnya apa saudara? Ada pertunangan. Pertunangan itu ketika ada upacara resmi, ketika masing-masing orang tua akhirnya meminta dari si mempelai pria dan mempelai calon mempelai wanita itu mengucapkan janji. Itu udah dianggap sebagai suami istri, walaupun mereka belum bisa bersatu secara fisik. Tapi mereka udah dipersatukan dengan apa yang namanya mahar. Biasanya cincin. Nah cincinnya tuh kayak begini nih modelnya. Ya kan ya, cincinnya kayak gini. Kalau orang Batak itu udah ada sinamon. Ngerti kalian ya, sinamon kan. Tapi belum boleh bersatu. Belum boleh bersatu mereka. Ya kan? Nah, habis itu calon mempelai pria dia akan pergi. Itu step yang selanjutnya. Jadi setelah meninggalkan mahar dipakai, habis itu dia pergi. Nah, jarak dia pergi itu biasanya 1 tahun. Tapi ketika dia kembali dia nggak kasih tahu spesifik tuh tanggalnya, jamnya, enggak. Kenapa calon mempelai pria itu pergi? Dia mempersiapkan rumah. Untuk apa? Untuk si calon mempelai wanita. Nah, rumah orang Yahudi itu rumah komunal, saudara. Di rumah orang Batak. Ini sih kalau ngomong ya, kenapa? Karena saya orang Batak. Orang Batak kan gitu ya, rumahnya tuh suka kumpul rame-rame. Ada nambulunya, tulangnya, itoknya, apa. Ngumpul aja semua di situ. Iya kan ya? Rumah komunal. Tuh. Dia mempersiapkan itu di rumah bapaknya itu, habis itu nanti dia balik. Dia balik, ketika dia balik, dia bawa calon mempelai wanita ke rumahnya itu. Nah, saudara ini ingetin kita ya. Hari ini kita nungguin siapa? Calon mempelai kita ya kan ya. Calon mempelai kita, Tuhan bilang, aku pergi mempersiapkan rumah. Tuhan tuh bilang loh, di rumah bapakku itu banyak kamar. Kalau tidak demikian, aku gak akan bilang kayak gitu. Nah, kitab itu bilang, firman Tuhan itu bilang, aku pergi untuk mempersiapkan di rumah bapakku banyak tempat. Jika tidak, aku tidak akan mengatakan demikian. Setelah mempersiapkan di situ, Tuhan Yesus bilang, aku akan kembali. Kemudian aku akan membawa saya dan juga saudara
Karena aku mau, di mana aku berada, di situ kamu ada. Surganya kita itu bukan lokasi, saudara, itu kondisi. Di mana Tuhan ada, di situ surga. Jadi kalau hari ini ada yang bilang orang Kristen yang masuk surga, bilang iya. Bilang iya. Karena surganya orang Kristen itu bukan lokasi, itu kondisi. Di mana Tuhan Yesus ada, itu surga. Kalau hari ini Tuhan Yesus dia bilang di balik speaker ini Tuhan Yesus ada, itu surga. Saya ke situ. Surga itu nggak bisa menopang kemahaan Tuhan. Jadi di mana dia ada? Hari ini kita mengucap syukur loh. Orang Kristen mengucap syukur. Tuhan kita itu posesif bukan progresif. Udah nggak bisa dibikin lebih relevan lagi. Kita itu adalah Kristen yang diprotective sama Tuhan. Tuhan bilang jelas di situ. Di mana aku berada di situ aku mau kamu ada. Mengucap syukur. Nah inilah pernikahannya. Saudara sama saya hari ini kita udah calon, kita nunggu calon mempelai kita. Kita udah ditinggalin mahar kita, Roh Kudus jangan lepasin, saudara. Memang belum bisa bersatu secara fisik, secara roh sama Tuhan hari ini kita masih terpisah. Tapi hari ini percaya saudara bahwa arak-arakan dari pengantin kita sebenarnya udah kedengeran. Arak-arakannya pengantin Yahudi yang gak kasih tahu tuh mereka akan kembali tuh 1 tahun berikutnya untuk jemput calon mempelai wanita. Tapi sebagai tanjidor loh mereka itu. Di ujung jalan mereka itu udah kedengeran. Hari ini kalau kita periksa ya, udah begitu banyak tanda-tanda. Kalau hari ini saya sama saudara nggak nyiapin minyaknya, saudara sama saya jadi Kristen yang ketiduran. Di Matius 25 ayat 1-13 itu tadi, ketika gadis-gadis bodoh itu nggak mempersiapkan minyaknya, saudara. Mereka minta ya sama gadis-gadis yang bijaksana ya. Coba lihat jawaban gadis bijaksana itu bilang apa? Nggak bisa nanti. Nanti nggak cukup buat kami, nggak cukup buat kamu. Kekristenan itu nggak bisa di sistem kebut semalam, saudara. Emang saya dulu waktu jadi mahasiswa. Kekristenan itu progres, berjalan bersama dengan Tuhan, berproses bersama dengan Tuhan. Ada kemajuan setiap kali kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak bisa dikebut. Saudara kalau lihat itu tadi ceritanya ya, waktu dibilang sama gadis-gadis bodoh itu, udah mendingan kamu pergi aja ke tempat penjual minyak. Saya percaya mereka itu laris, serabutan, saudara. Ketika itu datang mereka pasti mau bayar berapa aja minyak dari tukang pertama yang mereka temui punya minyak. Tapi terlambat. Kekristenan nggak bisa dikebut. Kalau belajar kuliah mungkin bisa. Dulu saya gitu. Saya belajar sampai jam 2 pagi. Kalau perlu buku saya bakar, saya minum airnya. Kekristenan nggak bisa kayak begitu. Kekristenan itu jalan sama Tuhan, one step at a time, dan itu perlu proses, harus dimulai dari sekarang. Kenapa? Karena sekali lagi undangan kerajaan sorga buat semuanya, tapi harus ada syarat ketentuan berlaku. Minyaknya harus kita persiapkan. Gimana cara jadi orang Kristen yang hari ini siap siaga dengan minyak? Nanti kita pelajari di akhir khotbah ini. Kenapa saya taruh di akhir? Biar kelihatannya ada yang ditungguin. Saya film, ya kan ya, saya siapkan bagian klimaksnya. Nah itu saudara ya. Slide selanjutnya coba kita lihat di sini ya. Slide selanjutnya tuh jelas dibilang mempelai pria dia melambangkan Tuhan Yesus. Mempelai wanita itu kita. Yohanes 14 ayat 3 itu jelas melambangkan hari ini kita adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi sebentar mempersiapkannya, nanti aku balik lagi kata Tuhan. Di mana aku ada, di situ aku mau kamu juga berada. Nah, slide selanjutnya ya saudara ya. Dibilang berjaga-jagalah. Sebab kamu itu bicara saya, bicara saudara. Tamara tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini saya mau yang di bagian ini berjaga-jaga. Latihan. Untuk jadi Kristen yang hari ini gak kurang kerjaan. Yang namanya ketiduran gitu ya, gadis-gadis bodoh. Yang ketiduran itu pasti orang kurang kerjaan, kurker. Mana ada orang kalau dia aktif, dia ketiduran. Ya kan ya? Logikanya aja. Hari ini kalau kekristenan kita itu nggak aktif, saudara sama saya hari ini ketiduran. Ini adik-adik ya, coba kita latihan. Instagram aja. Bisa nggak kita broadcast setiap hari? Kerajaan Tuhan udah dekat. Ini hal-hal praktis ya, ini intermezzo. Dulu saya kan teman-teman saya artis semua ya. Biasanya mereka tuh mau rilis album, mereka bilang, ayo kita harus countdown, H-14, H-13, jangan lupa beli albumnya, H-11, H-10. Hari ini kerajaan Tuhan udah mau datang,
Ada nggak yang hitung hamil berapa? Instagram tuh jangan cuma dipakai buat upload mie instan, naik pesawat. Perkatakan yang baik adik-adik. Instagram itu juga nggak usah diatur-atur. Saya kalau misalnya dibilang ibu, Instagramnya berantakan, biarin aja. Nggak aku bawa pun nanti kalau aku mati. Jangan harus hitam putih ya, ini disusun. Adik-adik Instagram bikin berantakan. Kenapa? Terbangkan aja nanti Tuhan yang akan tempatkan di generasimu. Gunakan semuanya hari ini. Makanya nggak ketiduran. Itu jagain minyak. Ibu-ibu juga di Facebook. Jangan cuma buat belanja-belanja online, Bu. Atau like. Bapak-bapak jangan ngerasa saya lagi ngebelain bapak-bapak ya. Ini bapak-bapak dimuridkan sendiri sama Pak Riki. Jadi saya ngomong sama ibu-ibu. Ibu-ibu, hari ini kita juga harus menguasai teknologi itu untuk apa? Broadcast. Kalau nggak kita jadi Kristen yang akhirnya nggak nyiapin minyak, itu hal praktis. Gak usah nunggu gereja, kita bisa lakukan sendiri. Broadcast dong, amin berapa Tuhan datang, gak ada yang tahu. Kita broadcast, nanti ngomong lagi, ibu mah enak, followernya 200.000, saya cuma sekian. Ini sebagai mantan artis saya, follower cuma 200.000, itu sumbangan buruk bagi peradaban, tahu? Tapi saya nggak masalah, yang penting saya upload aja, Tuhan terbangkan. Mau viral kayak nggak viral kayak Tuhan yang atur. Tapi perkatakan adik-adik, jangan cuma like gitu. Macam aku nggak tahu aja, kadang kalian nggak baca pun captionnya like, ya kan? Hari ini kita mau gunakan semuanya. Kenapa? Gunakan kerajaan surga itu masalah jagain minyak. Hari ini yang ketiduran itu adalah Kristen-Kristen yang kurang kerjaan. Kenapa dia kurang kerjaan? Karena dia mager, malas gerak. Kenapa dia mager? Karena dia baper, perasaan, sensitif, kayak kulit bayi. Dikit-dikit ruang. Gak boleh kayak begitu. Saudara hari ini harus jadi Kristen yang aktif. Itu jagain minyak. Oke? Ada banyak cara gimana kita itu bisa jadi Kristen yang aktif. Nah, ini ya. Caranya gimana? Yang pertama, apa sih yang bisa kita pelajari dari Matius 25 itu tadi? Yang pertama, harus ada pengenalan sama Tuhan. 5 gadis boros itu tadi, mereka meremehkan bahwa Tuhan itu punya otoritas. Hari ini gak cukup gitu ya, kita ngeliat bahwa Tuhan itu memang Tuhan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi saudara sama saya hari ini gak cukup untuk mengasihi Tuhan, harus takut sama Tuhan. Karena Tuhan juga punya kedaulatan. Itu dilakukan dengan seimbang. Hari ini kita bisa jadi Kristen yang aktif, tahu diri, bagaimana memperlakukan Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Harus sadar siapa Tuhan itu. Tuhan tuh punya 2 dimensi, bapak-bapak, ibu-ibu. Aktivasinya juga jangan salah, kayak Gojek gitu, sesuai aplikasi. Ya, Tuhan itu ada yang dia, kalau di teologi transenden, habis itu imanan. Kalau transenden itu maha kudus, tidak terjangkau, tinggi, in the highest, gitu. Tapi ada juga imanan, dia sahabat, dia hanya sejauh doa, dia ngerti air muka. Aktivasinya harus sesuai aplikasi. Kalau saudara sama saya hari ini ditawarin dosa sama orang berbuat salah, saudara sama saya harus memperlakukan Tuhan, mengaktifasi Tuhan sebagai Allah yang transenden, yang gak terjangkau. Kita gak berdosa aja dia udah holy, jangan ditambahin lagi. Biasanya kan kita gitu, begitu kita ditawarin, saya dulu kan Ratelindo ya Bu, Ratu Teller Indonesia, Ratu Disco, ya kan? Saya ditawarin drugs dulu, saya sangat mengaktifasi Tuhan. Saya aktifasi Tuhan sebagai sahabat. Udah tenang aja, dia ngerti gue, sahabat gue, dia ngerti air muka. Orang lagi pengen tripping, dia pasti ngerti lah. Gak kayak gitu saudara. Harusnya saya aktifasi saya supaya saya bisa menolak dosa. Saya nggak ngedrugs aja, Tuhan gak terjangkau. Saya nggak berzina aja, Tuhan gak terjangkau. Saya nggak pornografi aja, saya nggak ngecek itu browsing internet yang porno, Tuhan gak terjangkau. Tapi ketika saya itu mau kembali ke rumah Tuhan, giliran dibilang udah lu bertobat, aduh gue gak layak, udah pelayanan dia sama gue, aduh gue gak layak, gue masih ini masih itu. Kita memperlakukan Tuhan artinya sebagai sahabat. Walaupun hari ini kita masih berdosa, tapi Tuhan terima. Kenapa? Dia sahabat. Jangan salah aktivasinya. Hari ini ada yang mau ngajakin kita kembali ke rumah Tuhan, Tuhan terima karena dia sahabat. Beri kemuliaan Tuhan.
aktivasinya sesuai dengan aplikasinya itu. Jangan kalah sama Gojek. Ya, ibu-ibu bapak ya, yang Kristen gue kalah sama Bu. Ini bukan endorse ya Bu ya, tapi saya mau kasih tahu kita tuh harus jadi orang Kristen hari ini yang kerja sama dengan Tuhannya terstruktur, sistematis, efisien, efektif. Keren banget ya tuh. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kristen itu keren, Kristen itu keren. Yang kedua yang dipelajari di Matius 25 itu apa? Harus sadar diri. 5 garis bodoh itu meremehkan panggilannya dia. Karena dia meremehkan panggilan yang hari ini, saudara saya itu punya panggilan yang sungguh sangat mulia dan sadar itu sungguh-sungguh. Saya ngeliat di sini saya nggak tahu nih, saya nggak bisa ciri mungkin di sini ada pengusaha, ada guru, ada lawyer, ada dokter, saya nggak tahu lah ini semuanya begitu bervariasi. Tapi saudara bukan profesinya yang mulia, tapi panggilannya yang mulia. Panggilan saya sama saudara, panggilan tertinggi orang percaya adalah nih, semuanya seragam, apalin menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Yesus saya. Ketika kita sadar bahwa yang mulia itu adalah panggilan yang bukan profesinya, hari ini mas saya sama saudara dimanapun ditempatkan saudara kepala bukan ekor. Jangan remehkan dimanapun Tuhan tempatkan kita itu sekarang. Jadi serupa dan segambar dengan Kristus dan itu yang mulia. Kita sadar sama panggilan kita. Kita nggak bakalan mungkin ngeremehin panggilan kita. Tapi kalau misalnya kita hari ini nggak sadar kita dipanggil untuk apa, untuk jadi serupa dan segambar dengan Kristus, hari ini kita meremehkan panggilan. Bahkan ketika saya duduk nih misalnya ya di restoran, kemarin saya diajak Pak Gembala makan di restoran kepala ikan. Jadi saudara ya, jadi saya mesti pindah dari satu tempat meja ke meja lainnya. Nggak tahu tuh kemarin, kayak diserbu kantin gitu. Dari sini dia bilang, Bu, pindah lagi ya ke sini ya, Bu, pindah lagi ya ke sana, gitu. Pindah meja 3 kali, saudara. Di hal kecil itu aja, itu sebenarnya kalau manusia dunia, saya udah gini, Mbak ribet banget ya, Mbak. Pindah lagi gitu. Tapi saya sadar, saya dipanggil itu serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi ketika, Bu, pindah lagi ya ke sana. Ya kan saya mesti serupa dan segambar. Kristus nggak bakalan tuh mengumpat gitu, Mbak, yang bener aja, Mbak, capek loh, pindah-pindah. Ada panggilan tertinggi dan itu mulia. Saya harus jadi seperti Kristus. Bahkan di restoran kepala ikan itu mau dipindahin kemana kek? Nanti nih saudara nih ya ke parkiran. Udah lapar kan? Masuk ke mall kan? Udah ngantri parkir. Ada yang masuk ke parkiran? Ayo saudara, lupa dan segambar nggak Kristus? Saudara pencet lagi klaksonnya gitu kan? You klakson, I klakson. You jual, I borong. Gitu. Di setiap aspek kehidupan ketika kita tahu buat apa kita dipanggil menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam 1 hari, saudara nggak ngeremehin panggilan itu. Dan itu jaga minyak. Nah berikutnya saudara, apa lagi yang bisa kita pelajari dari Yesus? Yang ketiga adalah dikenal Allah. Tadi mengenal Allah. Nah sekarang pastiin juga Allah kenal kita atau enggak, atau kita ngaku-ngaku doang. Tuhannya nggak kenal. 5 garis bodoh itu mereka nggak ngecek gitu, apakah Allah juga kenal mereka. Kita pikir kita udah punya hubungan sama Tuhan, dikenal, mengenal, dia punya relasi. Hanya karena saya jalan sama ibu saya gitu ya, nganterin dia misalnya ke salon, jemput dia arisan gitu kan ya, dari gereja, nanti balikin lagi ke rumah, nggak pernah ngobrol, saya nggak pernah punya hubungan, saya nggak kenal sama orang tua saya. Sama Allah juga gitu, ketika kita bilang, iya orang Kristen, pernah ngobrol nggak? Gimana kualitas doa kita? Kualitas doa kita itu menentukan juga kita punya hubungan sama Tuhan atau enggak. Saudara kalau baca di sini ya Matius 7 ayat 21 sampai 23 dibilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah Tuhan bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini yang saya suka bilang nih, ini garis bawahi kata pernah. Ayat ini mencekam saudara. Kalau saudara baca di situ ya, Tuhan gak bilang aku tidak mengenal kamu, tidak pernah.
Kalau mengenal, Tuhan pernah kenal. Waktu Tuhan bilang tidak pernah, saudara, itu mencekam. Oh, Tuhan benar-benar gak pernah kenal. Hari ini pastiin Tuhan tuh kenal sama kita. Tuhan itu gak penting ya musir setan, bernubuat, mau datang ke gereja. Kalau kita gak sungguh-sungguh punya kualitas doa, komunikasi sama Tuhan, baca firman hari ini, mungkin kita perlu pertanyakan, beneran kenal gak sama Tuhan? Hari ini mau melatih pendengaran sama Tuhan, adik-adik baca firman. Ya. Firman itu dibuat untuk apa? Untuk bisa dengar suara Tuhan. Itu sepeleteran aja untuk khotbah nanti 6:30. Wahai generasi muda, ya kan saya suka gitu, bikin spoiler dulu. Jadi harus mesti benar-benar ngerti hubungan kita sama Tuhan itu dibuat, relasi itu dibikin. Ketika kita punya hubungan sama Tuhan, baru timbul rasa percaya. Saudara hari ini aja kan harus punya hubungan suami istri, baru menikah, ya kan ya, baru akhirnya setia, jalan bersama beriringan, baru bisa percaya, baru bisa setia. Kalau enggak, saudara nggak punya hubungan, emang saudara mau ditenteng-tenteng, mungkin habis itu saudara U-turn. Hari ini kekristenan kita itu jadi kayak gitu, nggak bisa terus konsisten, komit gitu jalan sama Tuhan. Kenapa? Karena nggak punya hubungan. Begitu diajak lewat sini, yang benar aja Tuhan, kayaknya God itu nanti terpental lagi, nggak percaya. Tapi kalau kita punya hubungan, mau dibawa ke ruangan sempit sekalipun, senggol-senggolan sama Tuhan itu enak lagi, ya kan ya. Jangan cepat-cepat minta keluar dari pemrosesan. Oh iya, dulu ayo coba di sini siapa yang dulu punya pacar baru jadian gitu, ya kan ya, seneng banget naik becak pasti. Iyalah makin sempit kan, senggol-senggolan gitu, seneng ya kan ya. Sekarang juga gitu kalau diproses sama Tuhan ya, ada di jalan yang sempit, senggol-senggolan sama Tuhan. Masa mau cepat-cepat keluar dari persoalan? Nikmati dong. Mau minta cepat-cepat keluar, ntar Tuhan bilang mau dibawa kemana hubungan kita. Iya, kau pun yang bikin masalah, aku temani, kau juga yang marah. Kali-kali kok kalian ini mencekam, ya kan? Hari ini gadis-gadis yang bijaksana itu dia nikmati prosesnya, ya. Nah, selanjutnya saudara, apa sih yang kita butuhin gitu ya? Yang pertama, nih, nanti malam check up aja. Yang pertama harus dimiliki oleh orang-orang yang hari ini mau jadi gadis bijaksana, ini 3 ini nggak boleh kebalik-balik juga. Saya percaya ya, kita ini tuh cuma masalah terbalik-balik aja. Harus punya yang pertama itu mental anak. Itu. Yang kedua hati hamba. Yang ketiga telinga murid. Karena ini suka kebalik loh. Apalagi saya kan ngomong, itu profesinya apa? Hamba Tuhan, puji Tuhan, gitu kan? Hamba Tuhan. Yang hamba itu adalah hatinya. Tapi yang mental itu anaknya. Jadi harus punya karakter itu. Gak boleh kebalik. Kalau mental anak, dia gak ada fasilitas, dia jalan. Gak disuruh, dia jalan. Tapi hatinya hamba. Memang ini punya bapak saya, tapi saya pelayan di sini. Mental anak gak dikasih fasilitas, dia pergi sudah. Kenapa? Kalau kerajaan Allah diperluas, warisannya juga berbesar, akan jadi lebih besar. Jangan kebalik-balik. Hati berasa anak, mentalnya hamba. Ya ini punya bapak gua nih semuanya. Tapi kalau nggak disuruh nggak jalan, terbalik. Jangan hatinya berasa punya semuanya, tapi nggak mau kalau kerja sesuai order. Nih, ini saya mau kasih contoh nih ya. Misalnya nanti kan ada nggak di sini yang baru pertama kali ibadah? Ini saya bukan melanggar garis yuridiksi ya, bukan. Ini sebagai contoh. Ada yang baru pertama kali ibadah? Ada di atas? Ada? Oh ada. Mana? Oh tertutup juga rupanya ya. Ada ya di situ ya. Coba. Ini nanti kalau misalnya ada di sana, saya mau tanya nih sama tim worship. Nanti jalan ke sana nggak? Apakah kita gini? Ya udah ntar tugas ibu gembala buat apa? Buat greetings. Nah, kayak gitu coba bayangin ya. Kalau ternyata jemaat yang baru datang itu dia bukan dari gereja seperti kita. Apakah kita nggak perlu nanyain gimana tadi tepuk tangan nyaman nggak? Atau sesama jemaat ada nggak yang mau kesini? Atau udahlah nggak apa-apa lah itu kan tugasnya pelayan gereja. Mental anak nggak begitu. Ini adalah kerajaan Bapakku. Jadi siapapun yang datang ke sini, aku perlu greetings. Aku kan tanya,
Siapa tahu bahkan bukan dari gereja coba. Mungkin dari rumah ibadah lain. Mental anak, dia deketin. Tadi aja lagunya nggak ada yang terlalu mencekam. Coba kalau misalnya, coba lagu Ku masuk ruang maha kudus. Tahu lagu itu? Coba ya. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ulangin lagi ya, yang keras ya. Masuk ruang maha kudus. Yang keras ya, yang keras ya. Dengan darah anak domba. Coba bayangin, kalau dia bukan dari gereja, mencekam nggak itu lagu? Coba masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Gak mau kalian datang ke sana terus ngomong bu. Tapi ibu nangkepnya apa bu? Pak. Kalau mental anak dia datangin semua. Tapi kalau mental hamba dia bilang itu nanti tugas worshiper. Apa tugas ibu gembala? Tanya-tanya. Hari ini mau jadi Kristen yang aktif gak kurang kerjaan. Kristen yang selalu tahu dia punya mental anak. Dia jaga minyak itu caranya kayak gitu. Tapi hatinya hamba, dia tetap di bawah. Dan dia punya telinga murid, dia dengar-dengaran. Dia dengar-dengaran. Hanya murid yang hari ini gurunya ngomong apa, dia tenang. Harap tenang ada ujian. Hidup itu memang harus banyak ujian, Bu. Makanya namanya hidup. Kalau banyak cucian itu namanya laundry kiloan. Tuhan bilang hari ini sebagai guru, dia bilang harap tenang ada ujian. You and I semuanya harus tenang. Ada ujian. Ya adik-adik ya, dulu waktu saya kuliah, waktu saya sekolah gitu ya, saya pernah itu dapat guru-guru yang ya ampun gitu udah belajar gimana ya, tapi dia kasih ujian soalnya bener-bener di luar otak saya, yang saya pelajarin nggak keluar. Selalu di luar ruangan ada tenang ada ujian, saya tenang loh. Nggak pernah tuh saya dulu kan julukannya, saya ulang lagi ya, dulu saya dijulukin anak setan dunia akhirat sama kepala sekolah ya, mau wali kelas. Saking saya tuh nakal banget. Tapi nggak pernah saya nggak imanin, setan nggak imanin. Makanya sekarang saya jadi pengkhotbah. Si anak setan dunia akhirat itu katanya. Puji Tuhan ya. Tapi saya mau cerita gini, saya senakal-nakalnya saya, ketika soal itu nggak keluar ya, saya nggak pernah ingat tuh ya. Saya datang ke guru saya tuh saya marah-marah, bu yang bener aja bu, saya udah belajar sampai jam 3, masa soalnya nggak keluar, saya nggak pernah marah-marah tuh. Tapi di dalam Tuhan proses saya marah-marah. Saya minta Tuhan selesaikan. Saya bilang Tuhan gak adil. Hari ini kalau kita diminta sama Tuhan, kita masukin diri kita sebenarnya. Keputusan kita kemarin itu kenyataan kita hari ini. Hari ini kalau kita diproses sama keadaan kita sendiri, itu adalah ketika kita memutuskan sesuatu yang kurang berhikmat kemarin. Jadi hari ini ketika Tuhan mau kita masuk ke dalam prosesnya, saya sama saudara hari harus tenang, ada ujian. Bisa semua saya saudara ya, bisa semuanya saudara ya. Nah, saya mau tutup dengan satu cerita sambil ke slide yang terakhir. Hari ini orang-orang yang gak bisa tenang, yang meremehkan panggilannya dia ya, yang seperti gadis bodoh itu ya, meremehkan hubungannya dia, panggilan sama Tuhan. Itu orang-orang yang hari ini tuh masih punya trauma di sini. Ya. Nanti malam kita cek up. Gak usah ke ibu gembala, ke pak gembala untuk ngecek ini saya gimana nih, kekristenan saya bisa aktif apa. Kita bisa cek sendiri nanti malam. Cek up. Hari ini orang bertobat itu bukan gara-gara khotbah sih, gara-gara cek up. Ya kan ya bu ya. Saya udah ngotbahin orang, ada berapa disuruh berhenti ngerokok, nggak ada tuh yang berhenti ngerokok. Tapi giliran mereka cek up, terus dokternya bilang wah ini ada indikasi paru-paru, tobat bu mereka. Makanya sekarang saya kalau khotbah saya nggak bilang, saya cuma bilang aja nanti malam check up. Orang-orang yang hari ini masih meremehkan panggilannya dia, orang-orang yang hari ini tuh masih merasa bahwa ya hubungan Tuhan itu nggak apa-apa, jalan autopilot aja, biasa aja. Itu orang-orang yang hari ini tuh masih punya trauma yang ada di sini. Ya, lepas dari segala jenis trauma. Bilang sama Tuhan, ketika kita berdoa Bapa kami ya Tuhan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat itu adalah pikiran. Pikiran kita hari ini tuh harus bersih. Ya, ibu-ibu hari ini udah kita mulai baca Alkitab ya bu, jangan drakor mulu. Saya nggak bilang sih drakor itu
nggak boleh, tapi dikombinasikan dengan baca Alkitab ya Bu ya. Saya sebagai orang yang dulu ada di era, adik-adik kita ini di era dulu nggak ada Google ya, saya mau ulangin lagi ya, tolong kalian respect lah kalian sama kami ini ya. Untuk kita tuh juga banyak trauma-trauma yang hari ini itu bikin kita jadi Kristen yang baperan. Dari cara kita di rumah jaga minyak, ibu-ibu, bapak-bapak jaga minyak. Cara kita berkomunikasi sama mempelai kita ada di rumah itu latihan. Bagaimana nanti kita mempersiapkan mempelai kita itu datang. Ya ibu-ibu ya, lepas dari segala trauma. Bahkan berantem sekarang mesti diatur kan saya bilang gitu. Ya, lepas dari trauma film-film dulu. Ada yang masih catatan si boy kan di sini? Iya udah tua berarti. Pokoknya kalau saya kasih contoh apa tuh sedang begini-begini itu masih udah tua, ya kan ya. Nah sekarang nggak tahu dulu ada film catatan si boy, ya itu ada si boy di pacaran sama Vera, itu traumatis loh Bu. Ya hari ini dari orang Kristen yang baperan kenapa dari cara berantem kita aja kita nggak jaga minyak, terpengaruh sama skenario nya si boy, ya kan ya berantem. Aku di taksi apa di mobil berantem, aku mau pulang sendiri, aku mau naik taksi, ya kan? Itu banget kan? Sekarang kita juga jadi gitu. Biarin aku keluar gitu. Aku mau naik taksi. Giliran suaminya beneran ya, memperlambatkan kendaraan, minggir, nyari taksi, marah lagi gak istrinya? Kok nyariin gua taksi sih? Kenapa? Karena di sini kita tuh ada trauma si Vera. Boy nggak kayak begitu. Si Boy tarik-tarik tangan Vera. Jangan keluar, Vera, jangan keluar, Vera. Lepas dong dari trauma itu. Jadi Kristen hari ini tuh Kristen yang gak traumatis. Itu saudara. Mereka nanti banting pintu di rumah gitu kan ya. Si Boy. Kayak si Boy gitu. Aku gak mau lihat muka kamu lagi. Aku gak suka sama kamu ya. Aku gak mau lihat muka kamu lagi. Banting pintu. Habis itu kita keluar. Berharap dikejar. Kagak. Nah sementara salahnya suami, sekali lagi suami saya bukan lagi bela-belain suami ya, itu nanti urusan Pak Riki. Keren. Sementara suaminya salahnya apa? Orang dibilang dia memberikan waktu buat istrinya lagi nggak suka sama dia, nggak mau ketemu dia lagi, ya dia berhenti di sana. Tapi kan karena si Vera itu lagi, kamu kagak ngejar gue sih? Marah lagi. Lepas dari trauma itu, saudara hari ini nggak apa-apa. Nonton drakor nggak apa-apa, tapi imbangin sama baca Alkitab. Hari ini orang-orang yang mager, orang-orang yang baper, itu orang-orang juga yang nggak bisa menguasai apa yang harus dia perkatakan. Jaga minyak, itu juga jaga apa yang bisa kita keluarin dari mulut kita. Karena saya udah bilang, diksinya pilihan katanya juga harus ada. Gak ada tuh orang-orang Kristen yang hari ini yang jaga minyak hari ini keluarnya itu keluar dari fauna marga satwa. Gak ada. Saudara juga mesti saya ulangin lagi ya, saya ulangin lagi khotbah yang kemarin. Jaga juga lah perasaan mereka itu. Gak ada lah kita ini yang udah waktu kawin kemarin itu undang anjing, babi, monyet, gak ada. Saya yakin gak ada. Semua kita tinggalin di rumah. Giliran berantem duluan mereka yang dipanggil. Bayangkan perasaan mereka sakit tahu, susah. Puasa itu jaga minyak, nah itu sehari-hari. Jadi Kristen itu udah sibuk banget. Hari ini kita datang ke satu arisan ngomongin orang jaga minyak di situ. Harus punya soundtrack sama Tuhan. Roh Kudus diaktifkan. Roh Kudus itu juga perannya itu banyak. Ketika kita di arisan lagi ngomongin orang, saudara jangan mengaktifkan Roh Kudus sebagai